Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang permasalahan pada pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Di sini anggota kami yaitu yang pertama Faiza Habibah NIM 97 dan saya Rizkia Oktaviani Putri NIM 98. Untuk yang pertama yaitu pengertian perkembangan fisik motorik. Peneliti menganalisa perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan, terjadi secara signifikan pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf, sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Perkembangan yang berlangsung sesuai urutan inilah yang mendasari keterampilan motorik anak dalam interaksinya di kehidupan sehari-hari. Untuk yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Banyak hal yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik motorik pada anak. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik sebelum lahir dan setelah lahir. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik sebelum lahir diantaranya yaitu yang pertama, pada saat ibu hamil, ibu banyak mengonsumsi obat-obatan. Hal ini sangat berpengaruh kuat terhadap perkembangan fisik motorik anak yang dilahirkannya. Maka dari itu, agar anak yang dilahirkan normal dan tidak mengalami kelainan dalam perkembangan fisik motorik, lebih baik ibu ketika sedang mengandung mengurangi konsumsi obat-obatan. Untuk yang kedua, yaitu kondisi ibu sendiri dapat mempengaruhi, yaitu penyakit yang diderita atau penyakit bawaan. Hal ini menjadikan kondisi janin mudah terserang virus yang berasal dari ibunya, sehingga perkembangan fisik motorik anak sangat mudah terserang atau terhambat. Untuk yang ketiga yaitu gen, menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Karena gen itu terdapat potensi yang sangat memungkinkan individu tidak dapat berkembang secara normal dalam hal kemampuan motoriknya, misalnya penyakit pada otot. Untuk yang terakhir yaitu nutrisi yang baik sangat mempengaruhi ibu hamil untuk mendukung perkembangan fisik motorik janin yang dikandungnya. Asupan nutrisi yang baik sangat mutlak dilakukan agar perkembangan fisik motorik anak yang dikandung tidak terhambat di kemudian hari. Kemudian ada faktor-faktor atau syarat-syarat yang mempengaruhi perkembangan motorik anak sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu perkembangan usia. Nah, usia perkembangan individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena dengan pertambahan usia berarti menunjukkan tercapai kematangan organ-organ fisik. Kemudian ditopang oleh berfungsinya sistem saraf yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. Untuk yang kedua yaitu tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. Pada masa pertumbuhan bayi maupun anak-anak, kematangan fisiologis ini dipengaruhi oleh faktor usia, nutrisi, dan kesehatan individu. Untuk yang ketiga yaitu kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur. Ia belum mempunyai kemampuan untuk mengkurap, karena kontrol untuk mengangkat kepala belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi karena otot-otot bagian leher belum berkembang dengan baik. Kemampuan mengontrol kepala atau head control skill merupakan dasar untuk perkembangan gerakan-gerakan kepala yang bermanfaat bagi seorang anak yang akan melakukan aktivitas olahraga, misalnya gerakan memutar atau menggelengkan kepala. Nah, yang keempat yaitu kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Awal mulanya, bayi tidak mampu untuk memegang dan menggenggam suatu benda dengan baik. Tetapi, dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot-otot, maka bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas menggenggam atau mengepal suatu benda secara kuat. Nah, refleks ini merupakan dasar timbulnya gerakan-gerakan motorik halus seperti menggenggam, menulis, menggambar, atau menggunting. Kemampuan melakukan koordinasi otot-otot tangan yang bermanfaat untuk keterampilan tangan dinamakan kemampuan kontrol tangan atau hand control ability.
Yang kelima yaitu kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki atau legs control diatur oleh sistem syaraf pusat. Namun, pada diri seorang bayi, kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuhnya atau digerakkan oleh ibunya. Hal ini bukan berarti si bayi cenderung pasif dan hanya bergerak. Kalau ada rangsangan dari luar dirinya, bayi juga dapat menggerakkan kakinya sendiri sebagai respon atau refleks rasa senang akan kehadiran seseorang yang berada di dekatnya. Kaki merupakan organ terpenting untuk melakukan kegiatan motorik kasar, misalnya berjalan, melompat, berlari. Nah, dengan kemampuan ini, kontrol kaki berfungsi secara sempurna. Dan yang terakhir yaitu lokomosi. Lokomosi sendiri inilah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik serta berfungsinya sistem saraf pusat. Dengan demikian, kemampuan bergerak atau berpindah sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat fisiologis. Secara implisit, kemampuan lokomosi sudah ada bersamaan dengan timbulnya gerakan-gerakan refleks seperti refleks penempatan, berjalan, berenang. Namun, kemampuan refleks itu cenderung tidak terkontrol oleh sistem syaraf. Sehingga dapat dikatakan bahwa refleks merupakan sebagai tanda perkembangan awal dari lokomosi atau pre-locomotion. Hal ini kemudian berkembang secara bertahap. Dari posisi tengkurap, berarti bayi akan tahu atau sudah mampu untuk mengangkat kepala atau kontrol kepala. Meningkat menjadi kemampuan untuk mengangkat badan, merangkak, berjalan, berlari, dan melompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Habibah, NIM 5097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi pengembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu salah satu aspek perkembangan yang cukup signifikan dalam kehidupan anak usia dini adalah perkembangan fisiknya. Ditinjau dari aspek perkembangan fisik, menurut Harlock menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia dini ini menyangkut 4 aspek. Nah, yang pertama yaitu sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Nah, yang kedua yaitu otot-otot yang mempengaruhi perkembangan, kekuatan, dan kemampuan motorik. Nah, yang ketiga yaitu kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang atau aktif dalam suatu kegiatan. Nah, yang keempat yaitu struktur fisik maupun tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Selanjutnya yaitu menurut Elizabeth Harlock dalam Samsu Yusuf LN mencatat beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik bagi konstelasi perkembangan individu. Yang pertama yaitu melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh rasa senang. Nah, yang kedua yaitu melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi helplessness atau tidak berdaya ke kondisi independence atau bebas tidak tergantung. Nah, yang ketiga yaitu melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Nah, yang keempat yaitu melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan self-concept atau kepribadian anak. Selanjutnya yaitu permasalahan pada pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Berikut ini masalah perkembangan motorik yang perlu diperhatikan orang tua di usia anak, yaitu 1. Keterampilan motorik anak mengalami kemunduran. Yang kedua yaitu tungkai anak tampak kaku. Yang ketiga yaitu otot anak terkulai dan kendur. Yang keempat yaitu anak belum berjalan sampai 10 bulan.
Yang kelima yaitu anak berjalan dengan ujung jempolnya. Yang keenam yaitu anak lebih dominan menggunakan satu tangan atau satu sisi tubuhnya. Yang ketujuh yaitu anak tampak canggung dan mudah terjatuh. Anak terus bergerak tanpa henti. Yang kedelapan yaitu mengalami kesulitan menangkap dan memanipulasi objek. Yang kesembilan yaitu anak ngiler terus-menerus dan kesulitan makan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.